It's not a game, it's a rich thing. Halo semua, kembali lagi dengan saya Ciaci dan di video kali ini masih dengan pembahasan tentang porositas rambut. Kalau kamu belum tahu porositas rambut itu apa, kamu silakan nonton video yang di atas sini atau yang di atas sini. Di atas sini kah? Di atas sini, pokoknya salah satu di atas sini. Baru kamu bisa nonton video yang ini, karena di video sebelumnya saya sudah kasih tes untuk kamu bisa tahu kamu porositas rambut itu yang mana, yang rendah kah, yang tinggi kah, atau yang normal, biasa-biasa saja. Dan di video kali ini saya akan bahas tentang rambut dengan porositas rendah. Silakan ambil kamu kopi atau teh dan minum sama-sama dengan saya, karena di sini saya akan jelaskan sambil minum kopi susu. Oke, apa itu rambut dengan porositas rendah? Jadi, kalau misalnya kamu sudah tahu kalau kamu porositas rambut itu rendah, kamu harus tahu bahwa kamu rambut itu, atau misalnya saya juga porositas rendah, saya rambut itu kutikulanya tuh rapat. Sehingga kalau misalnya kita pakai krim atau pokoknya pakai sesuatu yang cair ya seperti air atau minyak, itu dia akan susah sekali menyerap ke dalam rambut karena kutikulanya itu rapat kayak begini, tidak seperti normal atau seperti yang porositas tinggi. Nanti saya akan kasih tunjuk gambarnya di video selanjutnya. Kali ini kita cuma bahas tentang porositas rendah. Kalau kita sudah tahu kita punya porositas rambut rendah, maka step selanjutnya yaitu melakukan perawatan rambut yang berfokus pada porositas rendah. Saya akan kasih beberapa tips yang kamu juga bisa coba di rumah kalau kamu punya porositas rambut yang rendah. Dan ciri-ciri rambut dengan porositas rendah, kalau kamu sudah ikuti saya punya tes di video sebelumnya, kamu pasti tahu kalau rambut dengan porositas rendah itu salah satu ciri yang utama adalah ketika kita pakai produk seperti krim rambut. Contohnya krim rambut yang warna putih itu saja. Kalau kita pakai pada saat rambut lembab atau basah, pas kita pakai itu pasti kita rambut ini sangat putih-putih. Jadi akan kelihatan macam barang-barang putih begitu di rambut. Dan lama sekali untuk hilang. Karena memang itu kita punya kutikula rambut yang sangat rapat. Yang kedua, ciri rambut kalau misalnya kita ada di bagian porositas rendah, yaitu ketika kita mandi, misalnya pakai shower atau pakai gayung gitu, kita mandi terus air dia macam tampias saja ke samping-samping. Dia susah sekali untuk menyerap di rambut. Sampai harus berapa kali siraman begitu baru dia bisa macam sampai kena di kulit kepala. Atau misalnya kita molo di kali kah, di pantai kah, sampai molo agak lama begitu baru kita rambut bisa jatuh semua. Kalau tidak ya paling di bagian luar-luarnya saja yang kena air, tapi dalamnya tuh tidak. Karena memang air menyerap tuh sangat lama sekali, butuh proses yang sangat lama karena kutikulanya kita rambut tuh rapat. Itu jenis rambut dengan porositas rendah. Ciri yang ketiga kalau kita punya porositas rambut yang rendah itu kalau kita misalnya pakai minyak di rambut, jadi minyak yang pekat sekali. Seperti minyak kelapa, tapi minyak kelapa yang asli, bukan yang sudah disuling berapa kali. Minyak kelapa yang asli atau seperti yang saya baru beli ini produk black castor oil yang seperti begini, sama shea butter yang kayak begini. Untuk perawatan rambut itu kalau saya pakai tidak bisa kasih tinggal sampai hari besok, karena barusan misalnya cuci rambut terus pakai sebentar, besoknya tuh rambut sudah macam ketombe atau misalnya macam panas sekali, geras sekali karena produk yang menumpuk di rambut. Jadi intinya tidak bisa pakai produk yang pekat begitu, yang kamu bisa rasa dia tidak cair tapi tebal sekali, karena akan bikin produk build up kayak begini, jadi produk yang menumpuk sekali di rambut. Karena itu saya sarankan kalau kita pakai sedikit saja, jangan banyak-banyak, atau pakai untuk metode pre-poo. Misalnya sebelum cuci rambut kita bisa pakai barang-barang itu dulu langsung cuci rambut seperti kayak gitu. Tapi kita tidak bisa macam kasih tinggal sampai besok atau 2 hari lagi atau 3 hari lagi baru cuci rambut. Itu saya yakin sekali kita rambut pasti akan gatal-gatal selalu. Kayak gitu. Ciri selanjutnya kalau kita punya rambut dengan porositas rendah adalah ketika kita seles cuci rambut. Dia lama apa untuk kering.
lama sekali, sangat-sangat lama. Pakai hair dryer juga, saya pernah pakai hair dryer sekitar 30 menit. Itu dia masih basah di bagian dalamnya. Mungkin bagian luarnya sudah kering tapi tetap masih agak basah begitu. Kan pernahkah tidak punya rambut model kayak begitu? Setelah cuci rambut tuh tunggu dia kering lama apa? Bisa makan pagi, makan siang, makan malam, rambut masih basah di bagian dalam. Sampai mau tidur juga harus rasa-rasa. Aduh ini mau tidur tapi nanti tindis rambut lagi, rambut masih basah. Kayak begitu, itu yang saya alami. Saya tidak tahu apakah ada yang pernah punya pengalaman seperti saya yang rambutnya kering sangat lama sekali dan bikin emosi kadang-kadang. Tapi ya itu sudah, kita rambut dengan porositas rendah. Oke, saya sudah bahas tentang ciri-ciri rambut dengan porositas rendah. Sekarang saya akan masuk ke tips-tips untuk perawatan rambut dengan porositas rendah. Saya akan share beberapa tips yang kamu bisa coba di rumah. Tips pertama, cuci rambut. Ingat, selalu cuci rambut. Kalau misalnya kamu rambut sudah mulai gatal-gatal atau misalnya kamu rasa, kita kan punya perasaan. Jadi kalau misalnya kita rasa kita rambut ini sudah mulai kotor, ya harus dicuci. Jangan lagi tunggu sampai besok atau lusa baru cuci. Kalau ada waktu baru cuci. Nanti saja sudah berhak cuci. Nanti tuh kalau kita tunda terus, kita kulit kepala pasti akan kotor sekali dan kita punya rambut pasti akan susah tumbuh, pasti tidak bersih dan pasti otomatis tidak terawat. Tips yang kedua, tips ini sangat penting sekali. Jadi kamu harus dengar baik-baik. Kalau kamu punya rambut porositas rendah, setiap produk yang kamu pakai di rambut harus dalam keadaan yang hangat. Misalnya saja conditioner, masker, minyak, itu harus dalam keadaan yang hangat. Karena kalau tidak hangat, dia akan di luar saja, tidak menyerap sampai di dalam. Kalau kamu kasih hangat, otomatis kutikula rambut akan terbuka dan produk yang kita pakai itu akan masuk ke dalam. Sehingga lebih bermanfaat untuk kita punya rambut karena produknya meresap dan bekerja dengan baik. Yang ketiga, kalau kamu punya rambut dengan porositas rendah, kurangi produk yang mengandung protein. Jadi misalnya kalau waktu-waktu lalu kamu biasa masker rambut terus pakai bahan-bahan alami, misalnya telur atau mayones contohnya. Terus kamu pakai di rambut, itu harus dikurangi. Bisa dipakai tapi dikurangi. Saya punya pengalaman juga waktu lalu saya belum tahu tentang porositas rambut. Jadi saya coba-coba masker rambut dengan pakai telur, mayones, conditioner campur jadi satu. Akhirnya rambut tuh putus banyak sekali dan dia lebih macam terlingkar hancur begitu. Padahal saya kira bagus gitu karena saya nonton di video-video lain juga orang lain pakai telur dan mayones dan hasilnya bagus. Tapi ternyata tidak bekerja di rambut dan saya baru tahu kalau itu karena rambut porositas rendah. Oke, yang selanjutnya ini yang sangat penting juga dan yang terakhir saya mau bilang sama kamu, kalau jangan sering catok rambut. Karena kalau kita sering catok rambut, otomatis kita punya rambut akan rusak. Jadi intinya bisa catok rambut tapi jangan terlalu sering. Kalau kamu sayang rambut keriting, jangan sering-sering catok. Dan itu saja video dari saya Ciaci. Terima kasih kamu semua sudah nonton semuanya video dan sudah temani saya minum kopi yang hampir habis. Saya tinggal kasih finishakan saja. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua yang baru mulai perawatan rambut. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang porositas yang lain. Oke, saya Ciaci. Bye!